salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Eka Fuzi Rahmawati, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kota Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Ya, selamat siang. Ibu, kami dari CGP Angkatan 11 memohon izin untuk mewawancarai Ibu terkait dengan pengambilan keputusan. Silakan. Baik Ibu. Mohon izin Ibu, apakah Ibu pernah menghadapi situasi di mana ketika Ibu mengambil keputusan itu antara dua kepentingan Bu yang sama-sama benar, kemudian sama-sama memiliki nilai kebajikan? Ya, ada dan sering ya, dengan ada banyak hal seperti itu. Misalkan nih, ini ada hubungannya dengan guru penggerak. Ya, kadang-kadang ada benturan. Guru penggerak jadwalnya padat, kemudian sekolah juga kegiatannya padat, terus sering juga Bapak Ibu ini juga izin untuk mengikuti jimit, dan sekolah kadang-kadang juga ada kegiatan-kegiatan workshop yang itu juga penting, dari dua-duanya penting. Nah ini kan saya harus memberikan satu keputusan yang itu berdasarkan kepentingan kedua belah pihak, dan itu nanti kalau bisa itu ya sama-sama bermanfaat untuk sekolah, ya untuk calon-calon guru penggerak ini. Mohon izin Ibu, tadi kan sudah dijelaskan terkait dengan pengalaman ya Bu ya. Kemudian berdasarkan kasus tersebut, ini bagaimana Ibu langkah atau prosedur yang Ibu ambil untuk menentukan keputusan tersebut Bu? Ya, dengan kondisi seperti itu yang sama-sama penting, yang pertama ya saya analisis dulu Mbak, kira-kira seberapa krusialnya, bagaimana saya harus mengambil sikap, kemudian mempertimbangkan hal-hal baik dan akibat-akibatnya. Kalau misalkan Bapak Ibu yang ikut calon guru penggerak gimit ini saya larang juga nggak mungkin, nanti akan mengganggu workshopnya pada saat itu sudah terjadwal, kemudian workshop itu saya undurkan juga nanti berpengaruh pada banyak teman-teman, skalanya lebih besar. Nah ini kan dari berbagai ini saya harus mengambil satu keputusan yang sekiranya nanti baik untuk calon guru penggerak, kemudian baik untuk sekolah. Nah harus ada refleksinya dulu begitu. Nah akhirnya nanti saya akan mengambil kebijakan yang sekiranya itu menguntungkan kedua sisi ini. Nah maksud saya di sini nanti bahwa CGP juga bisa melaksanakan kegiatan dengan lancar sesuai dengan tugas yang harus diselesaikan, dan sekolah juga tidak ada gangguan atau hambatan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya krusial untuk semua teman-teman. Baik Bu, menurut Ibu seberapa efektifkah pengambilan keputusan pada kasus itu? Ya sangat efektif Pak. Jadi seperti tadi ya sudah saya jelaskan di pertanyaan Mbak April, harus dua-duanya itu kita menghindarkan dari efek-efek negatif yang muncul. Nah di sini bermanfaat untuk guru penggerak dan bermanfaat juga untuk sekolah yang saya ambil ini Pak, dan saya yakin bahwa calon-calon guru penggerak ini kan mereka lolos itu kan melalui tes. Nah karena melalui tes ini kan sudah mempunyai kapabilitas dan kelebihan, ada nilai plus lah dari Bapak Ibu sekalian yang lolos di guru penggerak ini. Tentu saja saya tidak mungkin memundurkan jadwal workshop saya ya, karena itu sudah di rundown-nya sudah betul-betul sudah tanggal ini jam ini sudah ada juga.
Nah, yang saya minta nanti untuk menyesuaikan adalah Bapak Ibu sekalian yang calon guru penggerak. Nah, sehingga nanti penjenengan ini bisa mengikuti gimmicknya juga dengan lancar. Tapi saya yakin nanti Bapak Ibu yang calon guru penggerak ini pasti akan bisa mengikuti workshop yang tertinggal itu tadi. Nah, dalam pemikiran saya penjenengan semua tadi mempunyai nilai plus di sekolah ini. Jadi untuk mengejar satu langkah yang belum penjenengan dapat itu pasti akan bisa menyesuaikan dengan kemampuan teman-teman yang lain. Begitu Pak. Wah, terima kasih atas kepercayaannya Ibu kepada Iya. kami. Adapun lanjut untuk menanyakan Ibu izin, untuk pengambilan keputusan sendiri tantangan yang pernah Ibu alami seperti apa nih? Luar biasa Mbak. Gitu, penjenengan sendiri juga mengalami di situasi seperti ini ya. Tantangannya itu kadang-kadang kebijakan itu tidak populis, kurang bisa diterima oleh teman-teman gitu. Mungkin ada 1-2 teman atau berapa yang belum memahami maksud dari kebijakan yang saya ambil ini. Nah, supaya kebijakan-kebijakan yang tidak populis ini dapat diterima oleh semua pihak, mestinya kan ada komunikasi. Nah, disinilah adanya pendekatan-pendekatan secara personal dengan yang belum memahami itu, sehingga kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan ini bisa terkomunikasikan dengan baik. Dan insya Allah teman-teman itu kalau sudah paham maksudnya apa, tujuannya apa, nanti arahnya bagaimana, teman-teman itu juga akan mendukung kebijakan itu. Bahkan yang saya alami sampai saat ini ya semuanya baik-baik saja dan mendukung penuh pada kebijakan-kebijakan yang semula tidak populis. Begitu Mbak. Terima kasih sekali Bu. Jadi berbagi sharing pengalaman Ibu dalam pengambilan kebijakan terkait dilema etika ya Bu, dilema antara benar dan benar yang Ibu ambil sehingga kita yang ada di sini pun mengalami manfaatnya ya Pak. Kita minta Bu dari Ibu untuk jangan kepada kami berlima apa ya Bu, saran yang Ibu sampaikan kepada kita nanti jika kami menghadapi permasalahan yang serupa tentang pengambilan keputusan antara dua yang membutuhkan kebijakan, misalnya antara benar dengan benar, minta sarannya begitu. Ya begini Pak Sofwan, ya ini saran ya, karena penjenengan ini nanti juga sebagai calon pemimpin, bahwa di dalam pengambilan kebijakan itu memang di sini ada dilematis. Yang terpenting memang yang pertama kita analisa dulu seberapa sih kesulitan dari permasalahan itu. Kemudian kita lihat teman-teman kita, lingkungan kita bagaimana, responnya seperti apa. Nah, hanya saja di situ yang bisa kita nih Pak, kalau bisa minimalisir ego kita, kemudian tadi kita rangkul semuanya menjadi satu kesatuan yang kondusif, banyak komunikasi, kemudian kolaborasi, ya, sehingga nanti antara baik dan baik ini bisa berjalan seirama, justru malah saling mendukung satu dengan yang lain. Nah, tidak ada yang dikalahkan, tidak ada yang dianggap mengganggu dari yang lain, tetapi bisa berjalan seiring, komunikasi dengan baik, kolaborasi dengan baik, dan semakin menguatkan jika suatu kebijakan itu akan mendapatkan dukungan dari semua pihak dan menjadi kebijakan yang positif dan diterima oleh seluruh lingkungan sekolah ini. Terima kasih Ibu sharingnya, mudah-mudahan kita bisa mengambil
mengambil pesan-pesan tersebut dan doakan kami bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Amin. Saya harap semuanya bisa melaksanakan tugas-tugas dari guru penggerak ini dengan lancar dan bisa menyelesaikan dengan sehat, sukses, dan insya Allah nanti semuanya lulus sebagai guru penggerak semuanya. Terima kasih Bu. banyak ya. Dan membawa nama baik sekolah ya. Ya, insya Allah. Ya. Berikut hasil wawancara saya dengan Bapak Bimo selaku Kepala Sekolah SLB Prayuwana Surakarta. Pertanyaan pertama, apakah Bapak pernah menghadapi situasi pengambilan keputusan antara dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan? Jawaban beliau adalah pernah. Selanjutnya, bagaimana langkah atau prosedur yang Bapak lakukan ketika menghadapi situasi seperti itu? Beliau menjawab bahwa langkah atau prosedur yang beliau ambil dalam menghadapi situasi tersebut tentunya dengan menggunakan prinsip intuitif dan pertimbangan beberapa pihak yang relevan sesuai dengan bidang serta tupoksinya, menjadi dasar dari acuan beliau dalam mengambil langkah-langkah prosedur mengambilan sebuah keputusan. Menurut beliau, apakah efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Beliau menyampaikan bahwa menurut beliau dalam mengambil keputusan dapat efektif karena dalam pengambilan sebuah keputusan yang beliau ambil itu mempertimbangkan dampak atau konsekuensi yang akan beliau ambil, baik buruknya, dan ada skala prioritas yang beliau kedepankan dengan harapan berdampak positif untuk sebagian besar kepentingan warga sekolah. Pertanyaan keempat, dalam pengambilan keputusan yang perlu Bapak lakukan, apakah Bapak pernah menghadapi sebuah tantangan? Beliau menjawab, tantangan pasti ada. Dari keputusan yang beliau ambil, pasti tentunya tidak dapat mengakomodir semua pihak. Ada yang merasa dapat menerima, berkenan, dan mungkin ada yang belum bisa dapat menerima. Akan tetapi tujuan beliau tentunya keputusan yang beliau ambil mempertimbangkan skala prioritas untuk kepentingan bersama yang berdampak kepada seluruh warga sekolah. Kemudian yang terakhir saya meminta saran dari Bapak Bimo untuk kedepannya dalam pengambilan sebuah keputusan ketika saya harus berhadapan dengan dua kepentingan yang sama-sama baik. Beliau memberikan saran kepada saya, tentunya dalam mengambil sebuah keputusan diperlukan kehati-hatian, menggunakan prinsip intuitif dan ada skala prioritas di dalamnya, serta harus melibatkan pihak lain yang relevan di bidangnya, dan sesuai tupoksinya dengan harapan untuk kepentingan bersama dan berdampak kepada seluruh warga sekolah. Sekian hasil wawancara saya dengan Bapak Bimo. Berikut analisis dan refleksi yang saya lakukan. Hal menarik yang muncul saat wawancara menurut saya adalah kedua kepala sekolah tersebut, mereka masing-masing memiliki cara tersendiri dalam menyelesaikan permasalahannya, namun tetap berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masing-masing kepala sekolah telah menerapkan beberapa prosedur dari 9 langkah pengambilan keputusan. Dengan kesamaan, dalam pengambilan keputusan menggunakan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang, serta menerapkan prinsip yang berpikir berbasis rasa peduli. Rencana ke depan bagi pemimpin yang harus mengambil keputusan terkait dengan dilema etika, yaitu dengan memikirkan berbagai dampak yang akan terjadi. Upaya mengukur keefektifan suatu keputusan dengan melakukan pengujian 9 langkah, yaitu meliputi mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kumpulkan fakta-fakta yang relevan, pengujian benar atau salah, pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, investigasi opsi trilema, membuat keputusan, dan lihat lagi keputusan serta refleksikan.
Rencana penerapan saya di masa yang akan datang, apabila saya dihadapkan dengan situasi dilema etika, maka saya akan menerapkan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, serta berpegang teguh pada nilai-nilai kebajikan baik kepada murid maupun kepada rekan sejawat. Saya akan menerapkan segera di kehidupan sehari-hari sehingga terbiasa dalam pengambilan sebuah keputusan yang bijaksana berlandaskan pada nilai-nilai kebajikan. Memperbanyak praktik mulai dari lingkungan terdekat. Contohnya adalah lingkungan kelas. Demikian tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 saya. Semoga menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.